Ini juga kritiknya Diogenes pada masyarakat, pada orang-orang pinter, termasuk gurunya. Katanya Diogenes, menjadi orang baik itu tidak bisa hanya paham tentang kebaikan atau ngomong tentang kebaikan. Orang baik itu adalah orang yang mempraktekkan kebaikan yang dipahami dan diomongkannya. Tokoh-tokoh yang dilihat oleh Diogenes itu hampir semua cuma menang ngomong. Khususnya yang dikritik ini orang-orang sofis. Orang sofis ini dulu kita sudah bahas tentang sofisme. Orang-orang pinter cuma bayaran. Para filosof, orang-orang yang ngerti filsafat, hanya saja filsafatnya dipakai untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Jadi maju tak gentar membela yang bayar. Itu kaum sofis. Siapa yang ngundang berani bayar berapa, ingin kebenaran versi apa, akan dikasih. Nah itu sofis. Yang itu dikritik hebat, baik oleh Sokrates apalagi oleh Diogenes. Wong gurunya saja yang tidak mempraktekkan yang diomongkan dikritik oleh Diogenes. Aristippus. Katanya Diogenes, loh, orang baik itu bukan orang yang menceramahkan kebaikan, tapi orang yang menjalani kebaikan. Meskipun masyarakat hari ini sering tertipu. Melihat orang ngomong, orang ceramah tentang kebaikan, terus dianggap orang ini mesti orang baik. Belum. Orang baik itu tidak diukur dari kata-kata dan ceramahnya, tapi dari perilakunya. Ini yang sering dilupakan orang, katanya Diogenes. Maka katanya Diogenes, setahu saya manusia itu terlalu banyak omong, terlalu banyak mengumbar kata-kata tanpa mempraktekkannya. Kita menampilkan diri sebagai para penjaga moral yang hanya bisa mengajarkan hal-hal yang baik dan buruk tanpa mempraktekkannya dalam hidup. Jadi prioritaskan perilaku moral di atas teori moral. Jangan cuma ceramah, jangan cuma menasehati, tapi juga jalankanlah. Biar tidak kayak kritiknya kakaknya Ghazali pada Ghazali. Ghazali, kamu itu kayak batu asah. Kamu menajamkan orang lain, tapi kamu sendiri nggak tajam. Kenapa kamu nggak menjalankan yang kamu omongkan? Ceramah tentang tasawuf, ceramah tentang tirakat, ceramah tentang laku, ceramah tentang sholat malam, macam-macam. Dewe nggak pernah. Buat apa? Orang yang kamu ceramai sukses dekat sama Allah, tapi kamu sendiri macet. Itu yang bikin terus Ghazali kelimpungan, terus mengembara kurang lebih 12 tahun untuk menjalani laku. Nah itu beratus abad sebelumnya sudah disindir oleh Diogenes. Jadi orang yang menceramahkan kebaikan itu belum tentu orang baik, karena ukurannya baik atau tidak orang yang menjalankan kebaikan. Maka Diogenes ajarannya tidak lewat buku, tidak lewat teori, tapi lewat hidupnya sendiri. Ketika dia mengajarkan orang hiduplah secara alamiah, itu dia sendiri hidup secara alamiah. Hidup jangan berambisi, dia juga tidak punya ambisi apa-apa. Itulah Diogenes. Ya sama kan kayak Nabi kita Rasulullah. Itu kalau ditanya akhlaknya seperti apa? Seperti Quran yang berjalan. Tidak usah capek-capek nyari tafsirnya, gimana jadi muslim yang berakhlak. Sudahlah, tiru saja kehidupan Nabi. Seperti itulah yang diinginkan oleh Al-Quran. Oke, kita lanjutkan dawuhnya Diogenes. Itu sindirannya ya.
mereka yang mulutnya selalu menyampaikan kebajikan namun tidak peduli dengan prakteknya, itu seperti harpa. Harpa itu alat musik yang menghasilkan suara yang menyenangkan orang lain, sementara dirinya sendiri tidak ngerti tentang musik, tidak menikmati musiknya. Ya harpa yang kayak gitar besar itu kan. Jadi kayak gitarnya sendiri yang keluar dari gitar itu suara yang indah, tapi gitarnya sendiri tidak menikmati yang lain, yang di luar dirinya. Maka siapapun penceramah, siapapun tukang ngomong, tukang dakwah yang baik-baik harusnya mempraktekkan. Kalau tidak, dia kayak alat musik. Kalau sindirannya Al-Quran, kaburo maktan. Jadi isone cuma ngomong tapi tidak bisa menjalankan.